kita mesti ingat bahwa kita emang nggak pernah masuk di pernikahan ini untuk kebahagiaan, tapi untuk pengudusan. Jadi Yo, kita ketemu lagi sekarang di Today's Message Podcast dengan saya Yehuda Lazuardi Octavian Fadli. Just call me Yehu. Kalau di jalan ketemu panggil aja bro. Nah, sekarang saya di sini nggak sendirian. Saya ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa banget, Pastor Christopher Tapiheru, Pastor dari New Wine International Church. Halo Pastor. Halo. Apa kabar Pastor? Doing good, puji Tuhan. Mantul. Terakhir kita ketemu kalau nggak salah waktu di Instagram ya Pastor ya. Oh iya. Gitu ya. Lagi Starji ya Pastor ya. Starji, yes. Oke, ini ketemu lagi nih Pastor. Oke, jadi sekarang nih Pastor kita lagi mau bahas tentang serba-serbi keluarga muda gitu ya. Wow. Jadi keluarga yang muda itu artinya keluarga yang nggak tua gitu kan. Yeah. Oke, jadi yang mungkin sekitar 5 sampai 6 7 tahunan lah ya, atau Usia mungkin 10 tahun usia pernikahannya ya, sekitar itu ya Pastor ya. Oke, nah mungkin nih Pastor mau tanya dulu nih, ya maaf ya maksudnya. Pastor udah menikah berapa lama ya Pastor ya? Kami menikah tahun ke-10. Tahun ke-10, tahun ini tahun ke-10 ya? Ya. Wow, itu masih hitungannya muda lah ya Pastor ya? Berasanya sih. Berasanya muda. Oke, siap-siap. Nah kalau menurut Pastor nih, kira-kira apa ya pada saat Pastor menjalani 10 tahun ini gitu ya, bersama dengan istri dan keluarga gitu. Nah kira-kira ada pengalaman-pengalaman unik nggak yang sebelumnya kalau misalnya mungkin yang awal-awal merit itu ya, maksudnya tahun pertama, tahun kedua merit itu mungkin belum pernah kerasa nih. Tapi tahun kelima, tahun ke-7 itu mulai kerasa. Itu kira-kira ada nggak Pastor? Sebaliknya sebenarnya justru banyak pengalaman yang mengagetkan itu justru awal-awal sih. Oh gitu? Jadi makin kesini justru karena makin mengenal juga ya. Jadinya nggak terlalu banyak kaget-kaget. Yang awal-awal itu yang penyesuaian banget sih justru. Kaget-kaget. Iya. Oh gitu. Awal-awal pernikahan. Awal-awal malah ya? Iya. Justru makin kesini udah makin saling kenal, makin saling tahu. Jadi udah nggak terlalu banyak yang mengagetkan lah. Mengagetkan dalam konteksnya negatif ya. Konteksnya negatif ya. Oke. Kalau yang surprising lainnya pasti masih terus ada karena kan kita kan emang growing kan as people. Setuju banget sih. Jadi kayak maksudnya yang pengalaman-pengalaman yang baru gitu ya. Maksudnya kita kan dari single terus kemudian langsung punya istri gitu kan ya. Kayak wah banyak hal-hal yang baru ya. Betul. Justru itu yang kayak penting banget gak sih kita bahas sekarang ini gitu. Oh iya. Nah, jadi saya sendiri nih Pastor, saya kan juga baru nikah kayak 3 tahun lah ya tahun ini ya. Ya untung. Hampir salah nyebut loh Pastor. Kalau salah nyebut tadi pulang bermasalah nih saya. Bener kan? Nah, itu kira-kira maksudnya dari sisi dari Pastor sendiri ya, mungkin yang paling penting kan tujuan untuk menikah dulu ya. Maksudnya kalau misalnya kita tuh sebenarnya mau nikah tuh buat apa sih? Kalau menurut Pastor tuh gimana ya? Maksudnya kenapa kita menikah sih? Diburu waktu atau gimana nih kita? Ya tujuan pasti paling penting ya. Seringkali terjadinya konflik di sepanjang perjalanan sebuah hubungan adalah karena nggak ada tujuannya juga. Yang paling penting adalah kita mengenal Sang Pencipta dulu karena dia inisiator dari pernikahan. Ya, jadi di Maliaki 2:15 firman Tuhan bilang tujuan dari persatuan manusia secara daging dan roh ini adalah keturunan ilahi. Keturunan ilahi ya? Catat ilahi tuh, bukan cuma keturunan doang. Oh, kalau karena soalnya umumnya orang merit biasanya cuma buat keturunan biasanya. Biar punya anak. Oma udah pengen gendong cucu nih gitu ya. Ya, tekanannya jadi kayak gitu. Jadi ketika menikah bahkan kan di kisah sebuah pernikahan juga ada juga yang nggak bisa punya anak pada akhirnya. Apakah sebuah pernikahan itu gagal? Nggak, tujuannya keturunan ilahi. Jadi penting bahwa kalaupun nggak bisa punya anak secara jasmani, kita harus punya anak rohani. Oke. Dan itu yang mesti diperhatiin. Itu wow banget ya Pastor. Maksudnya berarti kalau seperti itu ya, maksudnya ada sesuatu hal yang berbeda ya. Maksudnya dengan menikah dan belum menikah itu bisa memberikan kayak apa ya, result untuk ada keturunan ilahinya itu pada saat udah menikah. Benar begitu nggak Pastor? Karena lebih powerful aja kitanya. Nanti yang powerful. Istri kan bisa bisa bimbing yang perempuan. Saya bisa bimbing fokus di yang laki-laki. Karena jadi ketika kita misalnya jadi kakak rohani atau mentor dari misal laki-laki mentor buat perempuan kurang efektif karena kan beda pendekatan juga. Jadi kalau ada istri sekarang lebih powerful aja. Lebih powerful ya. Wow. Oke. Nah, ini berarti kayak satu lagi nih Pastor. Kalau misalnya tadi hubungannya ke keturunan yang ilahi ya. Kalau keturunan ilahi kan hubungannya sama spiritual things lah ya pasti pasti, gitu kan ya. Rohani. Nah ini ada kemungkinan nggak sih kalau pasangan itu yang satu tuh setuju untuk memberikan pelayanan di gereja, yang satu malah nggak setuju. Nah kalau gitu malah lebih berbahaya juga dong Pastor maksudnya. Makanya pentingnya sebenarnya dari awal ada kesepakatan.
Maksudnya kita udah ngobrolin tentang termasuk kerohanian, karena kerohanian kan kalau emang bener kita punya moto itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kita harus mengerti bahwa bahkan menikah, ya ketemu jodoh terus menikah, punya anak, berumah tangga itu juga tambahan. Jadi yang utamanya mesti dibahas lah, istilahnya mesti disepakati dari awal. Saya percaya kalau nggak sepakat, ya berarti nggak sepaket. Jadi mesti dari awal emang udah tahu nih kita mau kemana tujuannya, terus kita nih sepakat nggak? Gitu loh. Bahwa Tuhan tuh penting, pelayanan tuh penting, ibadah tuh penting, yang itu Tuhan tuh penting. Jadi dari awal dulu. Soalnya kalau di tengah jalan ya jadi karena berarti kurang mengenal. Ya. Wah ini kalau nggak sepakat maka nggak sepaket. Wah itu tuh luar biasa banget nih. Catat itu nanti buat di quotes nih, masukin di Instagram. Yang ngomong Pastor, kalau misalnya hubungan yang masalah pelayanan itu, kalau kehidupan Pastor dulu sama istri sebelum menikah itu kayak dealnya gimana Pastor? Sign kontrak gitu atau gimana itu? Enggak sih, bukan kebetulan ya, maksudnya ini emang di kisah perjalanan pernikahan kami juga. Saya kan switch di 2015 jadi full time minister. Tadinya emang tadinya kerja di kantor. Emang nggak pernah kepikiran jadi pendeta juga memang. Cuman perjalanan bawa saya benar-benar Tuhan panggil saya untuk full time ministry. Dan itu karena dari awal ada kesepakatan sama istri dari awal kita tuh emang cinta Tuhan dan emang tahu bahwa seluruh hidup ini pelayanan. Jadi ketika aku switch dalam tanda kutip seperti profesi, tapi devosinya udah sama dari awal. Jadi ketika masih jadi karyawan di kantor pun devosinya udah hamba Tuhan. Kolose 3:23 kan, apapun dikerjakan, kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Dia kita terima upah. Kristus adalah Tuhan, kita hambanya. Jadi dari awal emang devosinya udah hamba Tuhan. Ketika kegiatannya berubah jadi full time di pelayanan jadi pendeta, nggak ada yang gimana di pihak istri. Cuma activity aja yang berubah berarti ya? Ya sama, lebih fokus aja khusus di pelayanan. Sebelumnya tapi udah tahu bahwa ini semuanya worship, ini semua penyembahan, ini semua pelayanan. Jadi nggak ada problem gitu. Soalnya itu kayak suatu hal yang kayak bisa jadi konflik juga tuh Pastor, kayak misalnya kamu ngurusin gereja terus, kamu ngurusin jiwa yang di rumah ini kok nggak diurusin. Kayak gitu kan. Kalau misalnya udah sepakat dari awal tuh maka udah oke banget lah ya gitu ya. Oke, nah cuma Pastor kalau di pasangan muda itu kan konflik nggak cuma masalah pelayanan ya. Ada macam-macam nih konflik tuh, ada yang tentang ekonomi misalnya, masalah anak mau mandi dulu apa makan dulu aja jadi konflik. Betul. Kan gitu kan. Masalah mencet odol aja bisa berantem bro. Mencet odol. Dan dari tengah, dari bawah kan gitu. Dihabisin dulu gitu ya. Nah itu aja bisa ribut. Bisa ribut gitu. Nah kira-kira kalau misalnya seperti itu, konflik-konflik kayak gitu itu baik. Kita bisa dua deh. Konflik yang simpel-simpel kayak odol gitu ya, sama konflik yang kayak krusial banget lah, masalah ekonomi, masalah orang tua misalnya. Nah, kira-kira kalau dari Pastor ada saran-saran nggak buat kita nih yang mungkin baru nikah setahun, 2 tahun sampai 5 tahun gitu kan? Ada kayak tips and triknya nggak kita? Ya, yang harus dilakukan dalam mengatasi konflik pada awal pernikahan. Biasanya tadi aku bilang biasanya kaget-kaget nanti di awal-awal. Kaget ya? Iya, kaget-kaget di awal-awal. Tapi kalau proses pengenalannya pas masa pacaran itu cukup, sebenarnya nggak terlalu kaget. Cuman penyesuaian saya bilangnya. Yang karena tadi ada 2 orang yang benar-benar jadi satu di satu rumah tangga, di satu rumah. Sebelumnya kan tinggalnya pisah. Ya, jadi itu yang paling penyesuaian saya bilangnya, penyesuaiannya dan seringkali konflik timbul di situ. Buat saya ketika konflik timbul, yang harus dilakukan adalah mengingat ya bahwa we're in for holiness, not happiness. Kita tuh di sini ini untuk pengudusan, bukan untuk kebahagiaan. Karena kalau masalah kebahagiaan akan ada momen di mana kita lagi ngerasa lagi susah, nggak bahagia lagi, gitu ya. Lagi susah, lagi ada perbedaan pendapat kan pasti sebel. Lagi sebel masih bisa bahagia kan nggak mungkin. Iya betul. Jadi ketika happinessnya itu lagi terancam, kita mesti ingat bahwa kita emang nggak pernah masuk di pernikahannya untuk kebahagiaan, tapi untuk pengudusan. Amsal 27:17 ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kita mesti ingat kita emang masuk di sini untuk proses itu. Proses gitu ya? Saling menajamkan. Jadi jangan heran bahwa kalau konflik itu datang, saya selalu bilang jangan menghindari konflik, tapi kita face the conflict head on, dan harus ada tujuan baiknya nih. Kita berbeda nih. Ya kasarnya kalau kita berantem dalam tanda kutip nih, harus membawa tujuan, harus ada yang lebih baik. At least aku bisa mengenal kamu lebih baik, sebaliknya. Dan kita harus ada kesepakatan habis berantem nih, ada
ada resultnya. Ada resultnya. Jangan cuma berantem gak jelas terus habis itu sebel-sebelan kan. Kayak anak remaja aja ya Pastor. Iya, kayak ABG aja maksudnya, cuma ribut, ngambek gak jelas. Tapi yang kita udah dewasa, sama-sama dewasa. Dan biar semua konflik ini membawa pengenalan yang baru dan kita semakin saling melengkapi sebenarnya. Mengingat bahwa ini benar-benar bukan untuk kebahagiaan tapi untuk pengudusan. Kita saling ditajamkan. Dan itu helpful banget sih sebenarnya. Betul sih. Cuma masalahnya gini Pastor, kalau misalnya kita lagi konflik itu yang kita biasa nggak kepikiran ya. Kita tuh sama-sama nggak sadar kalau we are in the same team gitu loh. Nah itu kan. Jadi kan maksudnya kadang-kadang kayak, pokoknya gue maunya kayak gini nih. Terus dia bilang, enggak nih harusnya kayak gini. Nah itu kan jadi repot tuh kayak gitu tuh. Betul. Nah kira-kira maksudnya betul kita harus kayak mengingat lagi gitu ya. Cuma kayak pas lagi hot-hotnya berantem kan susah, lupa semua tuh Pastor. Nah kira-kira untuk di titik yang kritis itu kira-kira Pastor ada tips nggak? Maksudnya apakah kita diam dulu atau kita hajar aja atau pergi dulu atau gimana Pastor? Pergi nggak pernah jalan keluar kalau buat saya. Pergi nggak pernah jalan keluar karena nggak membereskan apapun. Ya kita mesti di situ, mesti beresin. Kalau kepala dingin masih bisa ngomong dua-duanya, tapi kalau udah kesal dua-duanya, kalau bisa berdiam sih lebih bagus. Diam ya? Ya baru ntar udah agak tenang baru ngomong karena kalau kita lagi marah, kita akan selalu ngeluarin kata-kata yang kita nggak pernah maksudkan untuk selalu disesali deh. Selalu apapun yang kita, makanya orang ada yang bilang kan kalau ngambil keputusan jangan lagi marah, pasti disesali gitu. Jadi apalagi kalau kayak gini kan. Jadi sebisa mungkin kalau bagus berhenti, biar tenang dulu emosinya baru ngobrol lagi. Ya karena nggak teriak-teriakan, saling teriakin juga nggak ada faedahnya. Nggak bagus, maksudnya kita tahu lah, maksudnya ada orang bilang kayak misal tanaman gini, katanya ada tanaman yang dipuji-puji, kasih lagu gitu, katanya gitu, ada diteriakin, dikasih musik keras gitu, katanya hancur deh. Buat saya jiwa juga ngaruh sih, kalau diteriakin tuh kan beda ya. Makanya anak yang dibesarkan dengan teriakan sama anak yang dengan komunikasi, dengan nasihat, dengan doa, bisikan, dengan pujian, beda sama anak yang diteriakin. Jadi itu juga pengaruh sih buat saya di pernikahan. Betul, sebenarnya kalau misalnya kita tinggal di kayak rumah yang nggak terlalu besar, terus kemudian di apartemen gitu ya, kalau kita teriak-teriak kan tetangga-tetangga dengar semua. Apalagi mereka nulis minutes of meeting nih, mereka bertengkar soal apa ya gitu kan, kedengeran semua kan Pastor ya. Janganlah ya gitu ya. Tapi kalau tadi nih Pastor, tadi ya soal masalah yang konflik itu kita harus ingat dulunya itu soal holiness bukan happiness. Terus kemudian kayak masalah pelayanan kita harus deal di depan dulu. Jadi sebenarnya kalau dilihat lagi tujuan di awal sebelum menikah tuh penting banget ya. Penting banget, makanya pacaran buat saya itu suatu proses yang mungkin sering diabaikan. Tapi sebenarnya sangat penting. Sangat penting ya. Justru di situ kita belajar untuk mensepakati. Perbedaannya justru di situ harusnya ditaruh di meja. Di meja. Ini loh, gue tuh kayak gini loh. Oh lu kayak gitu. Oke. Ini gimana kira-kira bisa gak nih kita? Kan gitu. Biasa kan kalau pacaran tuh kan pengennya liatnya yang kayak bagus-bagus banget nih. Malah jadi ajang pencitraan. Ajang pencitraan. Kayak dapat piala citra. Kayak we're in our best behavior ketika lagi pacaran, kayak lagi berusaha ini loh gue tuh kayak gini sebenarnya tapi sebenarnya enggak gitu. Nah itu yang paling bahaya justru. Harusnya pacaran tuh jadi tempat dimana tempat dimana kita membuka diri sampai level nih gue apa adanya kayak gini loh. Dan gue berharap juga apa adanya sehingga kita bisa saling mengenal dan coba lihat perbedaan itu semua dan lihat kemungkinannya. Ada samaan tujuan gak nih? Soalnya kita bisa mulai dari mana aja, tapi kalau tujuannya sama, ntar di tengah jalan pasti ketemu. Bisa ketemu ya? Jadi itu yang penting sih. Bisa mulai dari sini, tapi kemananya itu penting. Nah makanya sebenarnya harusnya di awal banget. Bener sih. Oke, nah ini kan buat mungkin kalau ada adik-adik yang sedang mendengarkan ini gitu ya, ayo dilihat dulu nih pacarnya, dibenerin dulu tujuannya gitu kan. Nah masalahnya nih yang buat seumuran kita ini ya, yang udah kelanjur nih Pastor. Udah terlanjur ini kira-kira maksudnya dari tujuan kita nggak pernah discuss dari awal gitu kan. Terus kemudian kayak masalah holiness, happiness nggak pernah sepakat gitu-gitu kan. Pas pacaran juga banyak pencitraan gitu-gitu ya. Tapi udah kelanjur nih 4 tahun, 5 tahun udah nikah nih. Nah kira-kira gimana Pastor? Ya harus bertobat ya. Bertobat. It's like hearing a sermon. Kita hidup udah salah, tiba-tiba kita dengar firman Tuhan bahwa itu mesti gini. Ya pasti kan kita ada pertobatan dong di pihak kita. Ya kan nggak mungkin kita rubah pesannya. Mestinya pesan itu yang rubah kita. Nah buat aku sama, kalau kita udah masuk di situ, ya coba ambil waktu benar-benar kayak sorry ya. Just to say sorry dari awal kita mesti ngomongin ini nih, tapi gue nggak pernah ngomongin ini dan ini jadi masalah sekarang. Minta maaf itu kadang jadi titik awal rekonsiliasi sih sebenarnya. Minta maaf ya. Minta maaf dari awal harusnya kita omongin nih.
Cuman kemarin bukan nggak sempet, bahkan nggak kepikiran. Yeah. Sorry ya. Baru kepikiran sekarang. Ya. Jadi dari situ kadang kita coba rearrange pastinya. Pertobatan itu kan berbalik arah ya, dari yang jahat kepada yang baik, dan sama. Kalau kita tahu ada yang salah, kita beresin. Yang emang nggak perlu kita pinggirin. Gitu-gitu. Buat aku, namanya aja relationship ya. Every relationship itu sangat bergantung sama komunikasi. I see. Gitu sih. Makanya tadi kalau udah berantem itu kan bukan komunikasi. Itu kan teriak-teriakan. Ya, udah main komunikata. Iya, udah kayak kuis. Saling mengalahkan. Saling mengalahkan. Tim A, tim B. Iya benar. Oke. Nah kalau nih misalnya nih, apa sih akibatnya ya kalau misalnya kita kan, maksudnya minta maaf kan kadang-kadang gengsi nih gitu. Kadang-kadang, wah nih masa aku yang minta maaf nggak salah gitu kan ya. Nah kalau misalnya kayak gitu, bahayanya apa sih kalau tujuan itu tidak diluruskan di saat-saat ini gitu? Bahayanya ya makin mengerucut pada akhirnya. Kita berakhir nanti jadi di dua kubu akhirnya. Dua kubu ya? Iya, kalau nggak pernah diiniin. Makanya bahkan nggak usah pernikahan deh. Di kantor gitu ya, satu tim kan ada rapat kayak penyamaan, ngerti kan? Ya, meeting itulah ya. Koordinasi. Rapat koordinasi itu kan bisa tiap minggu. Seminggu bisa 2 kali. Apalagi pernikahan. Kalau bisa rapat koordinasi setiap hari. Betul sih. Biar kita tetap nyambung. Maksudnya jangan sampai satu ke sono, satu ke sini. Yang ini dengan hobinya, yang ini dengan kegiatannya. Jadi nanti lama-lama malah begini. Melebar gitu ya. Kalau udah begini terus kita bingung. Oh, kok lu di situ ya? Ya terus gue ngapa di sini ya? Jadi bingung, ngerti kan? Nah kalau udah gitu lebih parah. Iya bingung. Sih. Jadi mumpung belum, koordinasi. Udah mulai gini koordinasi. Udah mulai gini koordinasi. Jadi buat aku tuh penting banget sih komunikasi tuh. Tiap malam kalau perlu jadi rapat koordinasi sih. Mantap. Maksudnya am I being helpful to you today? Maksudnya apalagi sekarang di rumah kan, rata-rata di rumah tuh. Di rumah terus kan ya. Jadi sering koordinasi sebenarnya. Iya, jadi enak, kita nggak bisa kabur. Maksudnya kalau lagi ada konflik nggak bisa menghindar dengan cara lari, sok sibuk kerja atau cari hobi, nggak gitu, terus koordinasi. Dan buat aku waktu-waktu belakangannya jadi berharga sih, karena 10 tahun juga banyak lah yang mesti dikoordinasi. Tapi semakin bersyukur justru. Wow. Ya semakin bersyukur karena emang ya ini untuk pada akhirnya untuk menguduskan, saling menajamkan. Iya. Berarti yang penting pada saat koordinasi itu ngomongnya santai aja gitu ya. Dari hati, with love lah ya, dari hati ya. Kayak dulu pacaran aja deh. Oh iya benar. Pacaran kan mostly kita nggak akan berantem kan. Mostly kan berusaha supaya nggak berantem kan pasti kan. Mostly kan pasti ya. ngobrol baik-baik, betul. sayangan yang kayak gitu. Terus praktekin itu. Sepanjang perjalanan. Jadi ada pendeta yang bilang kayak, kenalin ini mantan pacar saya, sekarang udah jadi istri saya. Iya. Gue kurang setuju. Oh, harusnya tetap kayak pacaran terus ya. Iya. Okay. Kenalin nih pacar saya dan istri saya. Wah. Dan itu penting sih. Iya. Jadi kita nggak ada jadi kayak, kalau udah menikah seringkali ketika pacaran tuh kayak lebih nggak terlalu terikat dalam artian dituntut, tapi ketika menikah udah dituntut. Padahal tuntutan itu hampir kayak ilusi ya. Nggak ada, itu emang tanggung jawab kita, itu emang kehormatan buat kita. Wow. Mestinya, bukan tuntutan. Yeah. Ya kayak pelayanan lah ya. Orang bilang gitu kan, pelayanan bukan beban tapi sebuah kehormatan. Ya. Harus dipandang demikian. Pernikahan juga gitu. That's good. Quotes yang kedua. Nggak ada mantan pacar jadi istri, tapi pacar dan istri saya gitu ya. Oke. Dan itu orangnya sama ya, Pastor? Iya dong. Kalau beda bermasalah lagi nih. Oke, nah tadi kan ngomong soal pacar-pacar gitu kan. Terus kemudian sekarang masuk keluarga muda gitu. Nah kira-kira menurut Pastor gini deh. Ada statement gini, 5 tahun pernikahan pertama itu berbahaya. Banyak konflik. Nah itu setuju nggak, Pastor? Itu tadi, aku lebih suka pakai kata penyesuaian sih. Penyesuaian ya? Penyesuaian, karena kita kan, saya lagi 2 orang yang berbeda. Tiba-tiba dijadiin satu rumah gitu kan, pasti ada perbedaan dalam banyak hal lah, pandangan ini pandangan itu. Tapi yang mestinya nggak mengerucut ya, karena dari pacaran kan harus ada yang udah disepakati. Betul. Gitu. Justru malah kalau misalnya nggak ada penyesuaian gitu malah masa sih nggak ada yang berbeda sama sekali gitu ya? Aneh aja. Jangan-jangan banyak yang disimpan gitu. Oke, nah. Terus yang berikutnya nih Pastor, maksudnya mungkin nggak sih kayak setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun gitu ya, kayak apa tuh? Rasa yang dulu pernah ada, sekarang udah tiada lagi. Nah, mungkin nggak Pastor kayak gitu? Salah satu kecenderungan manusia yang buat aku problematik adalah kita cenderung mudah terbiasa. Mudah terbiasa, oke. Ya, dan terbiasa itu bahaya. Kenapa? Karena yang luar biasa jadi biasa aja. Kalau kita terbiasa. Yang luar biasa, terus dibawa ke dalam jadi biasa aja, benar sih? Karena terbiasa. Karena terbiasa ya, oke. Jadi jangan pernah lupa, ingatkan dirimu tiap hari bahwa ini anugerah Tuhan. Ya, bahwa kalau aku selalu pandang istriku sebagai she's way out of my league. Ngerti nggak maksudnya? Wow, dan kalau dia bisa jadi sama saya, itu sebuah mujizat. Betul. Jadi, dan itu mesti disyukuri tiap hari. So I wake up every day, kayak
tampar-tamparin diri saya sendiri kayak am I living a dream, maksudnya ngapain dia mau berakhir sama gua, dan kita punya 2 anak. Dan itu yang bikin saya nggak terbiasa. Dan itu penting, dan semua orang harus punya itu. Namanya Alkitabnya bersyukur. Bersyukur ya. Bersyukur tuh mengingat bahwa kita ini nggak berhak atas apapun dan siapapun yang kita ada punya sekarang. Ini semua anugerah Tuhan. Dan itu yang bikin kita nggak terbiasa. Kalau nggak tadi masalah rasa, gimana caranya? Apalagi kalau rasanya udah hilang, gimana cara balikinnya lagi? Ya dengan mengingat, mengingat bahwa you don't deserve her. Maksudnya ini aja udah anugerah Tuhan, kepercayaan besar loh. Dan Tuhan sebenarnya nggak berhutang kasih kita kepercayaan yang besar ini. Ya kan? Wow. Tapi dipercayakan. Artinya mesti memandang dengan, buat saya semua balik ke mindset sih, paradigma sama cara pandang, sudut pandang itu penting sih. Sudut pandang dari kita memandang hubungan kita sama istri dan sama suami itu penting banget. Sangat penting, dan makanya firman Tuhan jadi kunci. Karena firman Tuhan yang bikin kita berubah oleh pembaruan budi. Kita punya paradigm shift. Dan itu penting. Wow. Ini menarik banget nih. Nah, biasanya nih Pastor, yang kayak dihubungkan dengan rasa yang dulu gitu ya, sekarang itu biasanya tuh titik di mana dalam tanda kutip orang merasa rasanya hilang, itu pada saat punya anak pertama nih. Nah, kadang-kadang udah mulai nanti, ini harus siapin buat anak, terus kemudian mau sekolahnya di mana? Wah, namaku siapa? Kamu siapa? Udah pusing, udah hampir gila gitu kan. Nah, itu kira-kira untuk nih pernikahan muda ya, itu kan udah mempersiapkan punya anak pertama gitu ya. Kira-kira apa aja yang perlu disiapin ya, Pastor ya, supaya smooth lah. Ya, gitu. Ada 2 yang pastinya, itu tentang persiapan. Yang pertama mental, yang kedua finansial. Finansial pasti kan udah ngerti dong nih buat lahirannya ntar gimana. Terus habis itu bakal tiap bulan imunisasi dan segala macam, susu dan whatnot. Harus ada dong persiapan, udah beli baju dan segala macam, pampers, whatever lah ya. Nah itu yang paling penting mental. Karena yang tadi seringkali kaget karena kaget gini, pernikahan itu kan dari me jadi we. Dari saya jadi kita. Betul. Nah, punya anak dari kita jadi dia. Wow. Ngerti ya maksudnya? Tiba-tiba dua-duanya nggak mikirin, bahkan dirinya bukan mikirin gitu ya? Kita lagi. Ini udah tentang dia nih sekarang. Karena anak ini yang Tuhan percayain ini kepercayaan lebih besar lagi yang dipercayakan sama Tuhan. Ya, from me to we, dari we to them. Ngerti kan? Dan itu switch. Kalau mentalnya nggak siap, karena bahkan pernikahan muda awal-awal tuh konflik karena tadi dari me to we-nya aja masih kaget-kaget. Terus we jadi dem lagi. Apalagi makin kaget lagi. Jadi itu yang buat saya itu penting sih untuk mengingat. Makanya gini, secara keseluruhan ya, saya memandang kekristenan itu sebagai sesuatu yang menarik. Karena cara Tuhan ngerubah dunia ini, menyelamatkan dunia ini, dia nggak turun sebagai raja, ya tapi dia kirimin anaknya. Dan saya selalu ketika dipercayakan untuk pimpin ibadah ucapan syukur buat penyerahan anak, saya selalu bawa pesan ini, bahwa ketika punya anak, hidup orang tuh dirubahin. Kita makin gak self-centered. Dan Kristus mati buat semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup buat diri sendiri. 2 Korintus 5:15. Dan itu imbasnya ke kita juga. Ketika kita punya anak, kita makin gak hidup buat diri sendiri. Benar sih. Iya, benar. Wah, luar biasa nih. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Pastor ya. Pertanyaan terakhir nih ya. Jadi kalau gimana nih, ada tips nggak ya? Soalnya kalau misalnya kita udah me to we to them. Nah kadang-kadang karena fokusnya ke them, ke anak-anak terus gitu ya. Nah we-nya itu lama-lama jadi kayak renggang, lama-lama kayak kita cuma ngurusin anak, ngurusin kerjaan, ngurusin finansial, siapin mental buat anak. Jadi kayak job desk gitu ya? Jadi kayak job desk. Terus kemudian kayak tadi yang katanya stay dating gitu ya, kayak pacaran tuh kayak langsung hilang gitu, kayak kok romantiknya hilang. Nah kira-kira ada tips nggak Pastor untuk itu ya? Tips bisa daily, dalam artian dengan sengaja. Karena romantis itu bukan cuman sesuatu yang mengalir begitu saja. Memang harus disengaja. Harus ada tindakan yang kita pilih untuk lakukan. Dan kalau bisa ada date night, itu lebih baik. Tapi kalau sekarang di rumah aja, ya date night every night juga nggak apa-apa. Maksudnya emang normalnya kan begitu. Karena kan kita banyak di rumah. Nggak ke kantor, nggak apa kemana-mana. Jadi itu justru banyak waktu untuk dating untuk lebih dekat lagi satu sama lain. Dan itu jadi prioritas sebenarnya. Karena satu keluarga itu kan bukan cuma masalah anak doang. Betul. Tapi ya suami istri termasuk dalamnya. Keluarga itu prioritas. Kalau bahasa Alkitab tuh di Kisah Rasul 1 itu Yerusalem dulu. Dan berapa bulan terakhir ini kita diyakinkan ngebuat bagi Tuhan tuh yang terutama tuh Yerusalem dulu. Keluarga dulu yang penting ya. Yang lain justru jadi penunjang.
Betul sih. Yang kayak karir atau apapun itu kan sebenarnya penunjang. Penunjang ya. Iya, dan jangan sampai penunjang jadi yang utama. Makanya ngaruh ke Matius 6:33 kan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran maka semua ditambahkan. Iya. Jadi yang lain itu ditambahkan. Jadi kita fokus di sini, Tuhan akan provide. Ya, dan kita pasti tentunya bekerja, teman jangan sampai kerjaan itu jadi gantiin, menyingkirkan prioritas. Betul. Iya. Jadi kayak yang penting Yerusalem dulu, keluarga dulu, sebelum pelayanan deal dulu di keluarga gitu-gitu kan. Jangan sampai kita menangin orang di luar tapi kehilangan keluarga kita sendiri di rumah. Betul. Terus kemudian dari anak juga kita harus deal dulu sama suami istri kita gitu kan maksudnya. Jadi kayak wah ini yang penting banget, jadi hubungan suami istri itu memang penting, harus dibangun, dan romantic things itu juga harus dilakukan intentionally ya Pastor. Itu pilihan ya, mau ngelakuin atau enggak gitu. Betul. Ya. Wah, thank you banget loh Pastor. Ini kelihatannya udah banyak banget nih insight gitu ya. Jadi maksudnya nanti buat semuanya yang dengerin podcast ini nih, jangan cuma didengerin aja ya Pastor pastinya ya. Jadi harus diterapin. Yuk yang belum tahu tujuannya, ayo mulai bikin meeting malam ini gitu ya sama istri sama suami. Tapi suaranya jangan keras-keras. Jadi yang nulis minutes of meetingnya jangan tetangga ya Pastor. Tulis sendiri gitu ya. Oke, thank you banget loh Pastor lo buat buat apa? Semuanya lah. Semua insightnya thank you banget ya Pastor ya. Jangan kapok-kapok ya Pastor ya. Oh iya, seneng kok. Oke, nah buat semuanya nanti di sini jangan lupa dengerin Today's Message podcast lagi gitu kan ya. Nanti bisa lihat di IG-nya. Oke, thank you banget Pastor. God bless you. God bless.